Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang PHP dan MySQL. Nanti yang akan saya jelaskan ini mulai dari penggunaan include, requires, koneksi MySQL, akses database, dan proses query. Nantinya juga akan saya praktekkan satu persatu ya. Jadi karena ini MySQL dan PHP ya, kita akan menggunakan yang namanya web server. Sebelum saya menjelaskan, daripada nanti kita masih bingung mengaktifkan web servernya, di sini kita aktifkan terlebih dahulu untuk web servernya ya. Jadi slide-nya ini saya tutup dulu. Setelah itu klik start, cari yang paling bawah sendiri yaitu XAMPP ini ya, dan pilih control panel. Tunggu sebentar. Oke. Kalau masih belum aktif, aktifkan start, klik start di sini ya. Yang sebelah sini kita aktifkan cuma 2 modul, yaitu Apache dan MySQL. Diklik start sampai dia muncul warna hijau. Kalau sudah muncul warna hijau seperti ini tinggal di close saja. Dan kita lanjutkan lagi untuk penjelasan include dan requirements ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang include dan requirements. Nah, ini dia. Jadi include itu dipakai untuk mengikut sertakan file lain ke dalam halaman yang aktif. Jadi nanti yang saya pakai untuk koneksi PHP ini saya akan menggunakan yang namanya include ini ya. Jadi nanti ada 2 file, yang pertama file index, yang kedua nanti file koneksi. Jadi contoh sintaksnya seperti ini. Nah, untuk yang kedua berupa requirements itu hampir sama sih. Dia mempunyai fungsi yang sama dengan include. Contoh sintaksnya seperti ini. Jadi yang paling sering saya pakai itu yaitu berupa include. Nanti saya pakai untuk koneksi PHP nanti. Yang dipakai untuk koneksikan PHP ke MySQL. Oke. Kita lanjutkan untuk yang koneksi MySQL ya. Oke, kita ke koneksi MySQL ya. Nah, ini dia koneksi MySQL. Jadi di penjelasannya ini ya, cara menghubungkan PHP dengan MySQL itu membutuhkan beberapa informasi berupa nama host, server MySQL, username, password, dan nama database yang akan dipakai nanti. Jadi yang kedua, untuk server MySQL yang masih memakai komputer yang sama, itu kita akan memakai hostname namanya localhost. Jadi untuk server SQL-nya yang pakai lokal ya, atau komputer atau aplikasi yang di komputer servernya itu memakai localhost. Oke, di sini langsung saya praktekkan aja ya. Saya tutup dulu untuk slide-nya. Oke. Tadi sudah aktivasi untuk web servernya ya. Sekarang kita buka folder posisi web servernya. Di sini saya akan pakai aplikasi SAM ya. Kalau aplikasi SAM itu dia posisinya di C, XAMPP ini, setelah itu htdocs. Nah, sebelum itu saya cek dulu database yang akan saya pakai nanti. Di sini saya pakai web browser aja ya. Pakai web browser. Setelah itu buka localhost kayak tadi ya. Karena memang aplikasi web servernya saya pakai di komputer lokal, nggak pakai internet, jadi posisinya dia ke localhost. Di sini pilih phpMyAdmin ya. Ditunggu sebentar. Oke, platformnya sudah keluar ya. Di sini saya nanti akan coba pakai database yang namanya kasir ini ya.
untuk teman-teman yang masih belum punya database-nya, ini nanti saya sisipkan linknya di deskripsi ya. Oke, nanti ini yang saya tampilkan di PHP ya. Oke, di sini di awal ini nanti saya masih koneksikan database ya pakai koneksi tadi. Nanti dilanjut ke berikutnya lagi nanti ya. Oke. Di sini saya buat folder aja dulu. Ini namanya saya buat koneksi MySQL begini ya. Oke. Pertama, file yang saya buat ini saya buat teks dokumen aja ya, seperti biasanya. Nah, di sini kan dia muncul tipe filenya ya. Jadi untuk teman-teman yang mau mengaktifkan tipe filenya, nanti ada video tertentu di deskripsi untuk menampilkan tipe file ya, format file. Oke, ini diblok semua. Saya kasih nama koneksi.php. Yes saja ini. Di sini saya pakai Notepad++ ya untuk mengedit filenya. Caranya klik kanan. Setelah itu pilih Edit with Notepad++. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini saya akan buat untuk koneksinya dulu ya. Jadi pakai PHP seperti biasa ya. PHP begini. Setelah itu saya buat variabel hostname sama dengan di sini saya pakai localhost ya. Localhost definisi server. Saya kasih komen aja ya biar gampang. Di sini username sama dengan, jangan lupa titik koma ya, root. Ini komentarnya definisi user. Oke, kok ada errornya di sini? User saja. Nah, setelah itu saya buat di sini ada yang namanya password. Password ini dikosongin. Kalau untuk root dia default passwordnya memang kosong. Definisi password. Oke. Yang terakhir ini ya, yang terakhir saya buat variabel koneksi sama dengan MySQLi ya, MySQLi underscore connect. Nah, sampai dia muncul warna biru, biasanya dia untuk sintaks dari sistemnya MySQL ya. MySQLi connect. Oke. Buka kurung, tutup kurung ya. Di sini tadi kan muncul ya, buka kurung begini dia muncul string hostnya apa. Kita pakai variabel hostname ya. Begini. Dia langsung muncul biasanya. Saya koma. Nah, di sini ada petunjuknya ya. Jadi username-nya ini apa? Masukkan aja di sini username, koma ya. Setelah itu password. Kita pakai variabel password di sini. Password. Oke, ini cukup. Kita kasih pesan di sini kalau memang koneksinya belum ada, or die
buka kurung, statusnya MySQL gini aja, error. Buka kurung, tutup kurung lagi. Jangan lupa titik koma ya. Setelah itu di sini saya buat yang namanya percabangan ya. Ya, untuk tutorial percabangan nanti saya taruh di deskripsi linknya. Di sini saya ketik dulu ya untuk sintaksnya. Oke, di sini if ya, if buka kurung tutup kurung, buka kurung tutup kurung kurawal, langsung aja ya. Di sini tanda seru, variabel koneksi. Sini saya enter di tengah-tengah sini, echo tanda petik begini ya. Terjadi kesalahan koneksi. Di sini saya pakai echo juga, nanti ada juga di video tutorial saya yang pengenalan PHP, nanti saya taruh di deskripsi juga untuk echo ini. Oke, di sini saya tambahin else, buka kurung tutup kurung kurawal juga sama ya. Nah, begini saya buat echo juga, tanda petik 2, jangan lupa titik koma ya. Sini koneksi berhasil. Di sini jangan lupa di save ya. Mari kita coba untuk koneksinya memakai web browser ya. Oke, di sini saya buka web browsernya. Localhost ya, localhost slash tadi itu apa ya nama foldernya ya, koneksi MySQL ya, koneksi slash MySQL slash lagi. Di sini saya ketikkan koneksi.php ya. Nah, begini, enter, hasilnya seperti apa. Nah, ini dia, koneksi berhasil. Ini kalau berhasil ya. Coba kalau saya edit, sintaksnya ini saya tambahin 1 begini ya. Hasilnya seperti apa. Saya refresh, dia error ya, error. Berarti ini koneksi tidak berhasil karena posisinya kan memang sintaksnya saya tampilkan ordai MySQL error yang ini ya. Jadi dia setelah ordai ini tidak dilanjutin sintaksnya, kecuali kalau ini berhasil dia masuk ke bagian ini. Jadi dia langsung memunculkan pesan yang ada di MySQL errornya tadi itu. Oke, ini saya kembalikan lagi jadi root ya. Jangan lupa disimpan. Ini coba di refresh lagi ya. Nah, koneksi berhasil. Setelah ini kita lanjutkan lagi di akses database ya. Nanti ada sintaks lagi saya tambahkan untuk mengakses ke database. Ini masih mengakses web servernya saja. Kita lanjutkan lagi di akses database ya. Kita pindah slide dulu. Nah, ini dia untuk akses database ya. Jadi untuk mengakses database dapat memakai perintah seperti ini, mysql select db. Jadi nanti untuk contoh sintaksnya seperti ini, jadi db. Saya nanti saya tambahin variabel ya, variabel db kasir ya. Nanti untuk membuka koneksinya, memanggil koneksinya itu memakai sintaks seperti ini. mysql select, mulai dari koneksi dulu ya tadi ya.
Saya memanggil koneksinya dulu, baru nama database-nya di sini. Oke, saya praktekkan aja langsung. Ini saya tutup untuk slide-nya. Kita buka, kita buat file baru aja ya. Kita buka file yang tadi. Nah, yang mana tadi ya? Oh, ini dia koneksi ya. Di sini saya tambahkan untuk sintaksnya ya. Posisi banyak password aja. Di sini variabel db sama dengan, di sini kita buat untuk nama database-nya. Di sini saya pakai kasir tadi ya. Kasir. Setelah itu di sini saya tambahin lagi basis data, gini aja ya. Basis data sama dengan pakai sintaks yang tadi ya, MySQL underscore select db, buka kurung tutup kurung, titik koma jangan lupa ya. Di sini koneksinya yaitu kita masukkan koneksi bagian sini ya. Jadi koneksi berupa MySQL Connect ini ya. Variabel koneksi, koma. Di sini database, nama database-nya. Di sini kan ada keterangannya berupa db name, database name. Di sini jadi db, kan namanya posisi di string db ya. Oke, ini udah cukup. Jadi ini saya coba, saya ganti ya namanya ya. Jika koneksi basis data, kesalahan koneksi berhasil begini ya. Ini jangan lupa di save. Kita coba refresh ya, di sini hasilnya kayak apa. Nah, koneksi berhasil, berarti akses database-nya sudah berhasil. Ini coba saja saya ganti ya namanya jadi kasir 1, apa hasilnya ya. Nah, terjadi kesalahan koneksi, berarti database-nya tidak dikenali. Adanya cuman database kasir 1 ya. Ini saya coba lagi ya, hasilnya kayak apa. Nah, koneksi berhasil. Jadi seperti ini caranya untuk akses database ya. Kita lanjutkan lagi untuk query data. Oke, saya buka dulu slide-nya ya. Tadi kita akses database ya, lanjutnya query data. Nah, untuk melakukan query data, itu sintaksnya seperti ini ya. Jadi contoh sintaksnya seperti ini. Nanti saya akan membuat file baru. Nanti saya akan tambah yang namanya sintaks operator dan sintaks SQL-nya. Dan nanti paling atas sendiri saya pakai sintaks include untuk menggabungkan data file koneksi tadi. Tadi include itu fungsinya untuk apa? Coba cek lagi ya. Nah, ini dia dipakai untuk mengikut sertakan, menggabungkan berarti kan ya. Menggabungkan file lain ke dalam halaman aktif. Nanti di bagian query data ini saya akan pakai yang namanya include. Langsung aja saya praktekkan aja ya. Oke, ini saya tutup dulu untuk slide-nya ya. Yap, di sini saya buat yang namanya file baru. Saya kasih nama operator ya. Operator.php. Karena data tabel yang mau saya tampilkan itu tabel operator. Di sini saya edit pakai Notepad++ ya. Terus memakai sintaks yang tadi, pendek cuman ya, pakai PHP begini. Setelah itu
pakai variabel SQL sama dengan tanda petik 2 dulu ya. Setelah itu titik koma, jangan lupa. Di sini saya ketikkan untuk query-nya. Jadi di sini select bintang from operator. Nah, begini aja, cuman ini untuk sintaks query datanya. Kita lanjutkan lagi untuk menjalankan query data ya. Jangan lupa ini di save dulu. Oh iya, ada yang kelewatan. Include-nya belum saya tambahkan ya. Jadi di sini paling atas sendiri ketikkan aja sini include buka kurung tutup kurung, jangan lupa titik koma ya. Pakai tanda petik 1 aja. Tadi itu namanya koneksi.php. Nah, nanti saya memanggil untuk koneksinya ini. Nanti kita pakai untuk koneksinya sebagai dipakai untuk menjalankan query-nya tadi. Oke, ini di save. Kita lanjutin ke menjalankan query data ya. Oke, saya buka dulu slide-nya yang terakhir. Ini query data tadi ya. Terus di sini ada yang namanya menjalankan query data. Jadi untuk menjalankan query data itu bisa memakai sintaks seperti ini. Jadi nanti kita buat saya tambahin lagi di bawahnya SQL tadi itu, saya tambahin variabel query, MySQL query, koneksi, dan SQL. Nah, untuk sintaks menjalankan query-nya itu memakai ini, MySQL query. Jadi kalau untuk seperti mengeksekusi seperti contohnya kayak menghapus atau apa, cukup dengan ini saja dia sudah jalan. Tetapi kalau untuk menampilkan data lebih dari satu, nanti ada tambahan lagi. Di sini saya coba ketikkan aja untuk sintaksnya ini di file yang tadi ya. Saya tutup dulu untuk slide-nya ini ya. Oke, di bawah sini saya tambahin untuk sintaks query yang tadi ya. Jadi di sini variabel query sama dengan mysqli underscore query buka kurung tutup kurung, jangan lupa tanda petik ya. Di sini saya pakai koneksi, di sini posisi untuk koneksinya ya, koma. Nah, di sini ada petunjuknya ya, string query. Jadi query-nya saya pasang di sini variabel SQL. Harusnya kalau cuman hapus sama cuman prosesnya hapus saja atau update atau simpan, itu memakai query ini dia sudah langsung berjalan. Cuman untuk tabel, menampilkan tabel, kita perlu yang namanya mengumpulkan query dulu. Nah, di sini saya akan lanjutkan untuk pengumpulan query-nya ya. Ini jangan lupa di save dulu. Ini saya buka dulu untuk slide terakhir ya. Tadi menjalankan query ya. Setelah itu kita mengumpulkan hasil query. Jadi datanya dikumpulkan terlebih dahulu ke berupa data array ya. Nah, array ini saya pernah membuat tutorial sebelumnya. Nanti untuk link tutorialnya saya taruh di kolom deskripsi juga. Jadi contohnya untuk sintaks pengumpulan hasil query-nya itu seperti ini. Ini saya langsung saja, saya praktekkan langsung aja ya di file yang tadi. Saya tutup dulu untuk slide-nya ya. Oke, di sini file yang sama ya. Di sini saya tambahkan untuk sintaks pengumpulan query ya. Jadi di sini variabel result sama dengan mysqli fetch array. Tutup kurung, saya panggil yang nama query-nya.
Oke, kurang lebih seperti ini untuk pengumpulan hasil query ya. Nah, nanti saya akan menampilkan datanya memakai pengulangan. Di sini saya pernah menjelaskan pengulangan. Untuk tutorialnya nanti saya taruh di deskripsi juga ya. Oke, saya buka slide yang terakhir untuk menampilkan data ya. Ini dia. Nah, untuk menampilkan datanya ini saya memakai pengulangan ya. Jadi di sini saya memakai fungsi pengulangan, sintaksnya seperti ini. Saya pakai pengulangan yang while. Gak usah lama-lama, kita langsung buka Notepad++ nya aja. Saya nanti akan nambahkan sintaks ini di sintaks yang sebelumnya, oke? Saya tutup dulu untuk slide-nya ya. Nah, di sini saya akan menambahkan sintaks while di bawah sini ya. Jadi sintaksnya itu saya taruh sini aja dulu, while buka kurung, tutup kurung ya. Setelah itu di sini buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Saya enter dulu. Nah, untuk resultnya ini saya pindah. Saya cut ya, cut. Ini titik komanya hapus saja. While pindah ke atas dan sintaks yang tadi paste di posisi dalam kurung sini. Nah, ini sudah selesai untuk sintaks pengulangannya. Kita tinggal tampilkan memakai echo. Echo ini saya pernah jelasin di tutorial saya pengenalan PHP ya. Nanti linknya juga saya taruh di deskripsi. Kita lanjutkan aja dulu. Di sini saya tampilkan echo variabel result, buka kurung, tutup kurung kotak gini ya. Kasih tanda petik 1, nama, titik. Ini saya pakai operator juga ya. Namanya operator concatenation. Ini posisinya ada di string. Nanti juga saya taruh juga untuk link tutorialnya di deskripsi ya. Oke, ini saya lanjutin lagi. Jadi ini setelah titik ini saya tambahin tanda petik pakai spasi ya, tanda petik lagi, titik koma di sini. Oke, di bawah sini saya buat lagi namanya echo juga, variabel result, pakai tutup kurung kotak gini sama seperti nama di atas, pakai tanda petik. Setelah itu ini isinya jabatan. Oke, setelah itu ini kasih tanda titik lagi sama ya. Tapi ini bedanya saya buat untuk saya buat untuk baris baru ya, BR. Oke. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik koma di akhir. Untuk sintaksnya ini sudah cukup. Ini kita coba untuk bukanya ya di web browser. Saya buka web browser yang tadi. Ini kan namanya koneksi ya. Nah, ini saya ganti jadi operator. Coba di enter, hasilnya kayak apa? Oh, sorry. Ini masih kebaca koneksi berhasilnya ya. Jadi, untuk koneksinya ini perlu kita edit dulu. Oh, ini save juga ya. Save. Lupa nggak saya save ya. Jadi hasilnya kayak apa? Tapi sama, koneksi berhasilnya masih ngikut ya. Jadi di koneksinya ini kita boleh dihapus. Kalau saya cuman saya tandain begini aja.
Jadi sintaksnya masih ada, nanti bisa diaktifkan lagi maupun enggak. Ini disimpan. Oke, jadi di sini saya refresh ya. Nah, ini namanya sudah keluar, posisinya persis seperti yang ada di tabel ini. Jadi yang saya tampilkan nama sama jabatan saja. Seperti ini. Oke, kira-kira untuk tutorial saya koneksi PHP MySQL ini cukup di sini dulu. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, ketemu di video berikutnya.